Sejak Amerika Serikat menarik diri dari Afghanistan, negara tersebut menghadapi tantangan pembangunan akibat isolasi dan sanksi dari komunitas internasional yang masih berlangsung. Setelah Taliban berkuasa, upaya keras dilakukan untuk membangun kembali infrastruktur dan mengembangkan budaya, namun masalah keamanan membuat investor internasional enggan berinvestasi dalam 2 tahun terakhir. Taliban kini perlu mencari mitra yang kuat untuk mengubah situasi ini, dan mereka melihat Tiongkok sebagai mitra potensial yang penting. Untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Tiongkok, Taliban baru-baru ini menginvestasikan 4 juta dolar, sekitar 61 miliar rupiah, untuk memulai kembali proyek jalan yang terbengkalai selama 60 tahun. Jalan ini, meskipun hanya sepanjang 50 km, sangat penting sebagai saluran yang menghubungkan koridor perdagangan di perbatasan Tiongkok. Taliban telah berusaha berkomunikasi dengan Tiongkok berulang kali, bahkan secara terbuka meminta Tiongkok untuk membuka perbatasannya demi meningkatkan perdagangan antara kedua belah pihak melalui koridor tersebut. Namun, sejauh ini Tiongkok belum memberikan respons yang jelas. Afghanistan telah terlibat dalam konflik sejak tahun 2001, yang berakhir lebih dari 20 tahun kemudian ketika Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021. Konflik jangka panjang ini telah menghancurkan fondasi ekonomi negara tersebut, membuat Afghanistan sangat bergantung pada bantuan internasional. Penarikan pasukan Amerika dan pembekuan aset Afghanistan sebesar hampir 10 miliar dolar, sekitar 153 triliun rupiah, di Amerika Serikat semakin memperburuk kondisi ekonomi dalam negeri. Meskipun pemerintahan sementara Taliban telah berkuasa selama 3 tahun, perekonomian dalam negeri masih sangat sulit. Harga-harga yang melonjak telah mengurangi kapasitas konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki motivasi endogen, dan standar hidup tetap rendah tanpa bantuan internasional. Taliban telah bekerja keras untuk mengubah wajah Afghanistan, tetapi gejolak ekonomi dan sosial pasca perang membuat situasi semakin rumit. Komunitas internasional lambat dalam mengenali hal ini, menyebabkan banyak perusahaan enggan berinvestasi di Afghanistan. Namun, tidak semua negara menjauh dari Afghanistan. Pada tahun 2021, tak lama setelah Taliban berkuasa, Tiongkok mencapai kesepakatan impor senilai 300 juta dolar, sekitar 4,6 triliun rupiah, dengan Afghanistan untuk mengekspor 45 ton kacang pinus ke Tiongkok. Menteri Perdagangan Afghanistan juga menghadiri Belt and Road Summit di Beijing, menunjukkan keinginan kuat Taliban untuk memperluas kerja sama perdagangan dengan Tiongkok. Afghanistan memiliki sumber daya alam yang kaya seperti litium, tembaga, dan besi yang sangat dibutuhkan Tiongkok. Oleh karena itu, Taliban percaya bahwa Afghanistan sekarang memiliki potensi lebih besar untuk menarik investasi daripada sebelumnya, dan mereka berharap pada kerja sama ekonomi dengan Tiongkok. Pemerintah Taliban memulai proyek infrastruktur penting, yaitu jalur perdagangan Jalan Pamir Kecil, yang didanai sepenuhnya oleh mereka dengan total investasi 4 juta dolar, sekitar 61 miliar rupiah. Proyek ini bertujuan menghubungkan erat Tiongkok dan Afghanistan, tetapi medan yang sulit dan kondisi alam yang ekstrim membuat pembangunan koridor ini sangat menantang. Koridor Walkin, sebuah jalur penting di jalur sutra, memiliki kondisi alam yang keras dengan salju tebal selama beberapa bulan setiap tahun. Meskipun Taliban berharap pembukaan koridor ini dapat meningkatkan perdagangan dan ekonomi Afghanistan, Tiongkok tetap waspada terhadap risiko keamanan di Afghanistan. Pemerintahan sementara Taliban belum sepenuhnya memberantas organisasi ekstremis, dan stabilitas internal masih belum memadai.
Selain itu, jalan yang sederhana sulit untuk bertahan dalam jangka panjang, terutama untuk transportasi barang. Oleh karena itu, apakah Afghanistan memiliki cukup sumber daya untuk menjamin kelancaran arus jalan dalam jangka panjang juga menjadi pertanyaan penting. Tiongkok mengusulkan rencana alternatif untuk memperluas koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan hingga Afghanistan dan memasukkan Afghanistan ke dalam inisiatif Belt and Road setelah berkonsultasi dengan Pakistan. Rencana ini dianggap lebih tepat mengingat hasil yang telah dicapai oleh koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan. Hubungan antara Taliban dan Tiongkok telah melalui berbagai fase, terutama dipengaruhi oleh situasi politik dan keamanan di Afghanistan serta kebijakan luar negeri Tiongkok. Setelah invasi Amerika ke Afghanistan pada 2001 dan jatuhnya pemerintahan Taliban, Tiongkok bekerja sama dengan pemerintahan baru di Kabul, namun tetap mempertahankan saluran komunikasi dengan Taliban. Pada periode ini, Tiongkok menunjukkan minat yang lebih besar dalam investasi infrastruktur dan sumber daya alam di Afghanistan, termasuk proyek pertambangan dan pembangunan jalur transportasi. Ketika Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, Tiongkok cepat merespons dengan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama. Tiongkok melihat stabilitas di Afghanistan sebagai kunci penting untuk keamanan di wilayahnya dan untuk proyek inisiatif Belt and Road. Pada beberapa kesempatan, pejabat tinggi Tiongkok bertemu dengan perwakilan Taliban untuk membahas kerjasama ekonomi dan keamanan. Tiongkok menunjukkan niat untuk membantu rekonstruksi Afghanistan dan mengeksplorasi peluang ekonomi. Secara strategis, Tiongkok mengutamakan stabilitas di Afghanistan untuk mencegah masuknya ekstremisme ke Xinjiang. Selain itu, Afghanistan kaya akan sumber daya alam yang dapat menguntungkan Tiongkok. Dan proyek infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan rel kereta api yang terhubung dengan inisiatif Belt and Road juga menjadi prioritas. Dari sisi politik, Tiongkok menggunakan hubungan baik dengan Taliban sebagai alat untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan dan menandingi dominasi Barat. Hubungan antara Tiongkok dan Taliban saat ini didasarkan pada kepentingan pragmatis, dengan fokus pada stabilitas, keamanan, dan potensi kerjasama ekonomi. Tiongkok berusaha untuk memainkan peran yang konstruktif di Afghanistan sambil memastikan kepentingan strategisnya tetap terjaga. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita. Menurut Anda, apakah sudah benar pilihan Tiongkok untuk membantu Taliban yang ingin berubah menjadi lebih baik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.